Selanjutnya, pemirsa, dana desa bisa digunakan untuk kegiatan antisipasi dan penanggulangan dampak penyebaran COVID-19 atau virus corona. Lalu bagaimanakah mekanisme penyaluran dan pengawasannya? Sudah bergabung dari luar studio Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri. Selamat pagi, Assalamualaikum Gus Menteri. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Adi. Ya, Gus, ini sebetulnya bagaimana petunjuk untuk para pemerintah desa agar bisa mengalokasikan dana desa untuk pencegahan COVID-19 ini? Jadi pertama dampak dari COVID-19 ini yang paling berat terhadap dua hal. Pertama sendi ekonomi, yang kedua kesehatan masyarakat. Ini yang sudah pasti kan. Nah, berangkat dari kondisi itu, Bapak Presiden memberikan arahan agar dana desa digunakan untuk dua hal ini fokusnya. Yang pertama, menangani sendi ekonomi, meningkatkan daya tahan ekonomi, bentuknya padat karya tunai desa. Sehingga semua dana desa, baik yang sudah cair, sedang proses pencairan maupun yang belum cair, pada gilirannya nanti harus digunakan untuk padat karya tunai desa. Baik. Padat karya tunai desa ini membawa dampak pada peningkatan daya beli masyarakat karena tenaga kerja yang harus dilibatkan sesuai dengan aturan adalah kelompok pengangguran, setengah pengangguran, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Itu yang harus dilibatkan di dalam pelaksanaan padat karya tunai. Dan upahnya harus dibayarkan setiap hari. Dibayarkan setiap hari, sehingga tiap hari ada peredaran uang, daya beli meningkat. Nah, ini diharapkan kemudian memberikan daya tahan ekonomi. Yang kedua, untuk dampak kesehatan, dana desa digunakan untuk pencegahan dan penanganan. Jadi dua hal. Pencegahan dan penanganan COVID-19. Sehingga dua hal ini diharapkan dengan adanya dana desa paling tidak memberikan satu situasi yang aman di desa. Nah, kalau seluruh desa di Indonesia kemudian tertangani dengan baik, maka berbagai permasalahan diharapkan tidak terlalu parah dampaknya. Begitu, Pak. Baik, Gus, selama ini kan untuk pos padat karya tunai memang sudah ada di pemerintah desa masing-masing. Begitu ada wabah COVID-19, artinya ada pos tersendiri untuk pencegahan dan juga penanganan COVID-19. Apakah ada petunjuk yang kemudian jelas dari pemerintah pusat kepada para pemerintah desa di bawah, berapa persen untuk pencegahan dampak kesehatan untuk pencegahan COVID-19 dan berapa persen untuk padat karyanya nih, untuk ekonominya? Jadi Kementerian Desa mengeluarkan surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa terkait dengan kebijakan itu. Baik. Untuk penanganan atau pencegahan, kita punya namanya Desa Tanggap COVID-19. Desa Tanggap COVID-19 yang isinya pertama bentuk relawan desa untuk COVID-19. Yang kedua, lakukan pencegahan setelah mengenali gejalanya. Yang ketiga, tangani ketika ditemukan kasus. Ya. Kemudian yang keempat, antisipasi